Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Bertemu lagi dengan saya Adi Muslim. Kita hari ini akan bahas nilai optimum fungsi objektif. Oke, dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif ya, tetap kita berangkat ya dari soal cerita. Dan nilai optimum fungsi objektif itu hasil akhir dari biasanya kita sebut sebagai keuntungan maksimum ya dari suatu penjualan, yaitu cara penyelesaiannya menggunakan nilai optimum fungsi objektif. Optimum sendiri terdiri dari minimum dan maksimum ya. Jadi nanti kita bisa lihat berapa sih keuntungan maksimal dari soal cerita yang sudah disediakan seperti di sini ya. Terus kita bisa asumsikan berapa keuntungannya, berapa barang yang harus dibeli dengan modal yang tersedia, dengan tempat yang tersedia. Oke, langsung aja. Seorang pemilik toko sepatu hendak menjual dua jenis sepatu ya, yaitu sepatu untuk anak-anak dan dewasa. Rata-rata harga beli sepasang sepatu untuk anak-anak 50.000 dan sepatu dewasa 100.000. Ya, jadi sepatu dewasa harganya 2 kali lipat dari sepatu anak-anak ya. Etalase itu tempat yang menampung lah sepatu ini ya. Disebutnya etalase. Yang tersedia hanya dapat menampung 80 pasang sepatu. Ya, maksimal 80 dan modal yang tersedia itu 5 juta rupiah. Keuntungan yang diperoleh pada tiap penjualan ya, ini si pemilik toko menginginkan ya, itu 10.000 dan 15.000. 10.000-nya sepatu anak-anak dan sepatu dewasanya 15. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya per pasangnya, keuntungan dari penjualan per pasang dengan maksimum 80 pasang, modalnya 5 juta, kita itu dapat keuntungan berapa? Maksimal ya. Buatlah model matematika untuk memaksimumkan keuntungan dari penjualan tersebut. Oke. Langkah pertama tentu kita harus pahami dulu terkait apa yang diceritakan oleh soal cerita tersebut ya. Dan di sini kita udah baca tadi, yaitu terkait toko sepatu yang menjual dua jenis sepatu. Maka segala sesuatu terkait informasi yang ada dalam soal cerita, kalian buat dalam suatu bentuk tabel yang mudah kalian pahami. Terus di sini saya misalkan ya, untuk X dan Y, variabel yang umum aja supaya kita nggak bingung. Boleh kalian pakai P dan Q, boleh, terserah, itu bebas, yang penting kalian paham. Banyak sepatu anak dimisalkan dengan X pasang, dan banyak sepatu Y itu banyak sepatu dewasa Y pasang. Ini X dan Y bukan terkait permisalan jenis sepatunya, tapi jumlah dari jenis sepatu ya. Terus setelah itu kita bisa buat tabel kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama tentu kita ada punya ya jenis sepatu. Kenapa di sini saya tuliskan jenis sepatu? Karena menceritakan sepatu. Kalau kalian misalkan buat macam sepatu boleh, atau misalkan kalian nggak buat tabel seperti ini pun boleh, urutannya nggak seperti ini pun boleh, yang penting kalian paham untuk memodelkan matematikanya. Jadi tabel ini hanya digunakan sebagai tabel bantu saja ya. Ya, sebagai tabel bantu untuk mempermudahkan kalian dalam memodelkan matematika. Yang pertama kita ada punya jenis sepatu, tulis apa yang diceritakan di soal cerita, yaitu ada sepatu anak-anak dan sepatu dewasa. Banyaknya tadi dimisalkan dengan X pasang untuk sepatu anak-anak dan Y pasang untuk sepatu dewasa. Terus 80 itu di sini. 80 itu apa? 80 itu tadi maksimum penampungan ya. Kenapa ditaruhnya di sini bukan di sini? Karena gini, kita kan ada modal 5 juta, kita belum tahu mau beli berapa kan antara sepatu anak dan dewasa. Pokoknya dia hanya bisa menampung 80 dari modal 5 juta. Kita bisa buat beli semua Y sebanyak 50 pasang ya. Karena harga per 100 kan, maka 5 juta pas. Tapi kan apakah itu nanti keuntungannya maksimum? Sedangkan etalasenya juga masih menampung 80. Bisa loh. Masih ada sisa etalase tapi modalnya udah dipakai semua. Jadi kayak gitu. Ini variabelnya dibebasin aja, X dan Y. Belum kita tentukan berapa nilainya, karena nanti akan ketahuan berapa yang terbaik dari yang kita peroleh keuntungan maksimum.
di akhir soal. Harga per pasangnya kalian tulis saja berdampingan seperti ini. Terus tentu kalau harga beli erat kaitannya dengan modal. Etalase penyimpanan erat kaitannya dengan jumlah yang akan kita beli. Paham ya? Terus keuntungan kita tulis saja di sebelahnya 10.000 per pasang untuk anak-anak. Ada keterangannya di sini. Ini ya. Dan 15.000 per pasang untuk dewasa. Oke, next slide. Ya, tabelnya saya pindahkan ke sini sama kayak tadi sebelumnya. Tabelnya terus seperti ini. Dari tabel di atas dapat dibawa model matematikanya sebagai berikut. Daya tampung etalase ya. Ini model matematika untuk daya tampung etalase X tambah Y kurang dari sama dengan 80. Kenapa kita gunakan tandanya kurang dari? Karena kayak gini. Karena etalase bisa menampung maksimal 80. Kalau 81 bisa nggak? Ya nggak bisa, maka tandanya nggak boleh lebih dari. Alias yang kurang dari ini boleh. Ya seperti itu. Udah sederhana kan? Modal yang tersedia tidak lebih dari 5 juta. Ya, modal erat kaitannya dengan harga beli, kalian tulis saja 50.000 per pasang dikali X. X-nya kan jumlahnya kita belum tahu mau beli berapa. Terus sama 100.000 dikali Y. Karena kita belum tahu mau beli sepatu dewasa berapa, maka kita taruh variabel Y. Terus kurang dari atau sama dengan 5 juta rupiah. Ya, tandanya sama, masih ngurangin sama dengan. Karena modalnya 5 juta kan, pas. Kayak gitu. Atau misalkan kita nggak pakai semua, misalkan 4 juta, ya bisa tentu, makanya pakai menggunakan kurang dari. Seperti itu, jika nanti kita nggak buat belanja semua, tapi kan ini pengennya buat belanja semua, makanya kurang dari sama dengan 5 juta rupiah. Terus ini, kenapa jadi X tambah 2Y kurang dari 100, disederhanakan aja. Kayak gitu ya. Ya, jadi kita bagi dengan 50.000, 50 bagi 50.000 1, 100.000 dibagi 50.000 2, 5 juta bagi 50.000 100. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, terus banyak sepatu selalu bernilai positif. Nah, sekarang tandanya berubah. Kenapa berubah? Karena kalian mikirnya kayak gini. Kan ada modal 5 juta buat beli sepatu kan, anak dan dewasa. Ya kalau beli kan otomatis ada jumlahnya, entah biarpun itu satu pasang kan lebih dari 0 pasang kan, makanya tandanya itu lebih dari atau sama dengan. Lah kenapa atau sama dengan? Karena kemungkinan bisa uangnya dihabiskan untuk beli sepatu anak-anak aja, maka yang dewasanya sama dengan 0. Atau mungkin bisa dipakai untuk beli sepatu anak-anak saja, sepatu dewasa saja, anak-anaknya 0. Kayak gitu. Jadi sama dengan 0 itu artinya kayak gitu, paham ya? Tapi kan di sini tetap karena pengen udah dipatokin keuntungan nih 50 sama 100, maka otomatis dari X dan Y ada yang dibeli nantinya. Kayak gitu. Jadi semuanya kita kumpulkan, X tambah Y kurang dari 80, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 100, dan ini X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Seperti itu ya. Oke, next slide. Nah, pertirasamaan di atas saya bawa kemari. Dari pertirasamaan di atas kita bisa gambarkan sebagai berikut. Ya perhatikan ini gambarnya ya, supaya kalian tahu asalnya dari mana. Nah, gambar grafiknya itu seperti ini. Ada dua garis, satu berwarna merah, yang satu berwarna hitam. Sengaja saya bedain ya, agar kalian lebih paham. Terus kayak gini. Penggambar garisnya dari mana? Langkah pertama, dari pertidaksamaan ini kita buat titik potong. Titik potong artinya gimana? X dan Y masing-masing kita ganti, substitusikan dengan 0. Perhatikan ini. Nah, lihat ya. Titik potong dengan sumbu koordinat. X tambah Y kurang dari sama dengan 0. Sekarang kayak gini. Dari persamaan ini, kalian lihat aja ini persamaannya supaya nggak bingung. X-nya coba kalian ganti dengan 0. X-nya ganti dengan 0, maka Y-nya 80 kan. X tambah Y kurang darinya dihilangkan dulu, nggak apa-apa. Kita ganti dengan sama dengan X tambah Y sama dengan 0. Seperti ini. X-nya kita ganti dengan 0. X-nya dengan 0, berarti 0 tambah Y, Y kan. Y sama dengan 80. Kalian tulis, jika X-nya 0, Y-nya 80. Terus satu lagi, X tambah Y sama dengan 0. Tadi kan X nya yang 0, sekarang kita rubah menjadi Y nya yang 0 ya.
Ketika y-nya 0, maka x tambah 0 tetap x-nya 80. Oh, jadi titik koordinatnya 80,0. 10,80. Terus setelah itu 0,80 ini x, y kita buat di koordinat kartesius. X, y. X-nya 0 kan? Berarti x-nya 0 di sini. Y-nya yang 80 di atas ini, titik ini. Paham ya? Titik y atas yang garis warna merah. Itu koordinat 0,80. Terus satu lagi 80,0. Perhatikan. X-nya 80 di sini ya. Terus y-nya 0. Ya tetap di sini. 80,0. Terus kedua titik tersebut kita tarik garis lurus. Seret, saling berhubungan, menghubungkan kedua titik tersebut, ya maka jadilah garis warna merah. Terus yang kedua sama. Ya, pertidaksamaan yang tadi, x tambah 2y kurang dari sama dengan 0, kita buang dulu kurang darinya, kita gunakan sama dengan agar kalian lebih mudah. Sama. X-nya diganti dengan 0 dan y-nya juga diganti dengan 0. Ini untuk mensubstitusi ya, untuk mencari nilai x dan y-nya. Istilahnya itu titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y, kayak gitu. X-nya 0, x ganti dengan 0 ya. Terus 2 kali y sama dengan 100. Sekarang x0 0 tambah 2y, tetap 2y. 2y sama dengan 100. Kalau kita cari y, ya berarti kita tinggal bagi dengan 2. 2 bagi 2 1, 100 bagi 2 50. Y sama dengan 50. Oh, jadi ketika x-nya 0, itu y-nya itu 0,50. Terus next. X tambah 2y sama dengan 100 ya. Sekarang kita ganti tadi x-nya yang 0, kalau ini y-nya yang 0. Y-nya ganti dengan 0. 0 kali 2 0. X tambah 0 x, tentu x sama dengan 100 ya. Kalau ini udah langsung selesai ya, karena tidak ada koefisiennya lagi di depan variabel. Ya ada 1 ya, 100 bagi 1 1 kan. 100 bagi 1 100. X-nya tetap 100. Terus maka koordinatnya ketemu 0,50. Kalian buat aja, x-nya 0, y-nya 50 di sini. Terus 100,0, x-nya 100, y-nya 0. Seperti ini. Jadi kedua titik ini kita tarik garis lurus warna hitam, dihubungkan. Paham ya? Nah, terkait gambar yang ini ya. Di sini udah saya tuliskan HP. HP itu artinya himpunan penyelesaian ya, bukan handphone. HP itu apa? HP itu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang sudah dibuat. Kalian bisa lihat ya, ada 1, 2, 3, 4. Perhatikan. Ketika x lebih dari 0, y lebih dari 0, posisinya di mana? Ya tentu di kanan atas. Kenapa gitu? Karena x lebih dari 0 berapa sih? Kan mulai dari 1 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, grafiknya di sini. Kalau y lebih dari 0, ya grafiknya di atas kan. Kalau y kurang dari 0 baru minus di bawah, kayak gitu. Nah, maka HP-nya itu di sini. Tapi di area ini kan ada banyak area. Ada sini ya. Sini 1, terus ini juga. Ini yang ada angka 80-nya 2. Terus ini 3 yang ada angka 50-nya. Terus 1 ini yang ada angka 60,20-nya 4. Nah, dari keempat area ini mana yang paling tepat? Yang paling tepat itu yang ini. Kenapa begini? Karena kalian lihat, ketika tandanya kurang dari, ini cara simpel aja. Secara ilmiahnya kalian bisa gunakan titik uji ya namanya. Secara simpel aja kalian lihat ini, x tambah y di atas ya, pojok kiri atas, x tambah y kurang dari 80, terus x tambah 2y kurang dari 100. Jika tandanya kurang dari, maka arsirannya ke kiri. Kita coba arsir aja. Garis merah ini ya. Tadi yang x tambah y kurang dari 80, garis ini kan. Kita arsir ke kiri. Seret. Kalian arsir terus. Nah, area yang kena arsiran mana? Area ini kan, HP dan yang ada angka 50-nya. Terus satu lagi. Garis yang ini, x tambah 2y kurang dari 100. Coba kita arsir. Terus. Nah, kalau kita arsir, yang kena arsiran mana? Area ini dan yang ada angka 80. Coba video ini kalian pause, ulangi lagi. Kalian lihat, arsiran pertama itu mengenai dua tempat, yaitu tempat
yang ada tulisan HP dan ada angkanya 50. Terus arsiran kedua itu yang ada tulisan HP dan ada angkanya 80. Tempat mana yang terkena oleh 2 kali arsiran? Ya kan? Yang terkena oleh 2 arsiran tentu tempat yang ada tulisannya HP ini. Yang saya batasi ya, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, seperti itu. Itu prosesnya ya. Terus dinamai di sini titik A 0,0, B-nya 0,50, C-nya 60,20, D-nya 80,0. Kalau misalkan kalian menamainya nggak berurutan, ini A, ini B, ini D, ini C, gimana? Nggak apa-apa, silakan aja. Yang penting kalian paham. Atau nggak dinamain pun boleh. Yang penting kalian ngerti setiap batas titiknya dari HP, himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Terus next. Kenapa di C ini 60,20? Dia didapatkan dari ini. Perhatikan ya. Kedua pertidaksamaan ini kita eliminasikan aja. Terus tulis secara bersusun, kalian kurangi. Terus kenapa langsung dikurangi? Karena koefisien di depan X-nya sama 1. Maka X boleh dihilangkan. X dikurangi X 0. Y dikurangi 2Y. Ya, kamu punya 1 kan? 1 dikurangi 2 min 1Y. Atau biasa kita tulis sebagai min Y. 80 dikurangi 100 min 20. Jadi negatifnya kita buang. Atau kita bagi dengan min 1. Kayak gitu secara matematisnya. Biasanya lebih cepat aja ya, kalau min bagi min kan plus kayak gitu, y-nya sama dengan 20. Setelah ketemu y-nya 20 ini kalian boleh substitusikan di persamaan yang atas, x tambah y sama dengan 80, atau di persamaan yang bawah, x tambah 2y sama dengan 100. Saya substitusikan di yang atas supaya lebih mudah. Kalau kalian substitusikan di sini, nanti kalian harus membagi lagi dengan variabel 2 ini, nanti lebih ya kurang singkat. Kita pakai jalan yang singkat aja kayak gitu. Y-nya 20. Ganti coba Y dengan 20. X tambah 20 sama dengan 80. Kayak gini kan? Terus kalau mencari X, ya tentu 80-nya dikurangi dengan 20. Jadi 60. Jadi titik potongnya 60,20. Semua titik potong mencari titiknya itu kayak gitu. Keduanya dieliminasi kemudian substitusi. Kalau belum sama disamakan dulu. Paham ya? Ya yang belum paham videonya diulangi lagi. Karena penjelasan di sini lumayan banyak ya terkait HP, himpunan penyelesaian. Kalian dengan melihat tandanya itu cara singkatnya. Oke, kita ke next slide. Nah, setelah kita tahu tadi HP-nya ya, kembali lagi. Etalase kita ada beli 60 sepatu anak-anak pasang ya, 20 sepatu dewasa pasang, 20 pasang, 60 pasang, semuanya 80.
keuntungan per pasangnya segini, terus total keuntungannya segini 900.000 ya, lebih besar ya, dan etalasenya pas 80 kan. Coba next. Nah coba jika kita beli sepatu anak-anak aja 80 tuku kabeh ping 10.000, untungnya 800.000 ya, maka jelas keuntungan terbesar 900.000 rupiah ya. Jadi berapakah yang harus kita beli? Yaitu 60 sepatu anak-anak dan 20 sepatu dewasa, seperti itu ya. Oke, sangat mudah terkait inti program linear mencari nilai optimum fungsi objektif. Ini ada PR, silahkan kalian kerjakan. 3 contoh nomor: toko sepeda, penjahit, dan pedagang coklat. Dengan cara yang sama, kalian buat tabelnya dulu, modelkan, kemudian kalian gambarkan, tentukan HP-nya. Setelah itu baru kalian tentukan nilai optimum, keuntungan maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Oke, sekian dari saya, kita berjumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.